Teh Iis ya, kepada semuanya yang hadir pada acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan tadi, apa kira-kira aksi BRI yang akan dilakukan, bahkan mungkin yang telah dilakukan ya, terkait dengan pandemi ini dan dampaknya terhadap ekonomi nasional maupun khususnya UMKM. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering ya disampaikan kepada saya karena memang BRI faktanya adalah punya penyaluran kredit 1.000 triliun gitu, dan itu 70 1.000 triliun kita salurkan kredit dan 78% itu kepada UMKM, 78% kepada UMKM. Terus kemudian saya senang dengan pertanyaan ini karena saya bisa menyampaikan banyak hal terkait ini gitu. Jadi sebenarnya yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya UMKM sebenarnya, tetapi ya hampir semua aspek. Kalau ngomong ekonomi, semua aspek ekonomi kena gitu, termasuk perbankan sendiri. Maka akan menjadi menarik pertanyaan ini kalau banyak yang nanya ke saya begini, kalau di dalam seminar-seminar gitu. Ini perbankan kan pasti terpukul dengan NPL yang tinggi segala macam. Terus kemudian secara politik juga banyak ya mungkin yang agar bank yang kuat menyelamatkan bank yang lemah, dan kemudian tugas menyelamatkan bank itu ada di siapa segala macam, dan kemudian sering ditanyakan kepada saya, kira-kira BRI kalau dihadapkan pada pilihan untuk menyelamatkan bank mana yang akan diselamatkan? Maka jawaban saya bukan bank mana yang akan diselamatkan. Dalam situasi seperti sekarang ini adalah menyelamatkan UMKM itu jauh lebih penting daripada menyelamatkan sesama bank. Karena apa? Kalau BRI sendiri dengan 78% portofolionya ada di UMKM, jangan sampai UMKM ini tidak ada yang jagain, gitu. Tidak ada yang jagain. Nah sekarang bagaimana jagain UMKM ini? Mungkin mudah-mudahan saya bisa menghabiskan waktu ini semuanya untuk saya ya, gitu ya. Saya akan jawab. karena saya cuma mau menyatakan gini, krisis kali ini kita itu setidaknya sudah mengalami 4 krisis besar ya. 97, 98 yang itu kita anggap krisis sampai ke krisis sosial, krisis politik, dan kita sebut krisis multidimensional. Dan kemudian penyebabnya itu sangat regional dan kemudian juga domestik sebenarnya. Tetapi yang karena waktu itu dipicu oleh gejolak nilai tukar mata uang. Kemudian 10 tahun kemudian 98 kita krisis lagi, pemicunya kegagalan korporasi besar di Amerika, dan kemudian yang terdampak itu pasti adalah inflasi, suku bunga, nilai tukar. Dan kemudian 5 tahun kemudian 2013 krisis lagi juga, penyebabnya karena kegagalan salah satu state di Eropa gitu. Sama seperti itu. Tapi krisis kali ini disebabkan penyakit. Memang yang paling terdampak bukan korporasi, tapi yang paling terdampak itu adalah UMKM, karena UMKM itu pendek sekali gitu. Jadi kalau dulu krisis-krisis itu karena dolar naik segala macam itu jauh pengaruhnya terhadap UMKM gitu. Bahkan ibu-ibu yang jualan warung Tegal itu hampir dibilang nggak ngerti lah ini dolar ini apa gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kalau sekarang ini krisis karena disebabkan karena penyakit, kita supaya tidak tertular penyakit maka kita mengurangi aktivitas, bahkan berhenti tidak beraktivitas. Ya yang tadinya jualan dapat cash flow harian kemudian menjadi tidak jualan, tidak ada cash flow, tapi harus tetap makan, tetap mengkonsumsi barang dan jasa, ya kena krisis. Terus kemudian kapan pemulihannya? Ya pemulihannya kalau misalnya beraktivitas kembali gitu. Jadi kenanya itu cepat, tapi kemudian pulihnya itu juga akan cepat terhadap UMKM. Maka kemudian berbagai stimulus diberikan oleh pemerintah sekarang ini terhadap UMKM. BRI itu dalam hal ini yang bisa diselamatkan oleh BRI, ya BRI yang menyelamatkan. Tetapi kalau misalnya bahwa itu harus negara yang turun tangan dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai stimulus, tugas BRI adalah bagaimana stimulus itu bisa tersalurkan secara efektif, cepat, dan tepat. Dan itu nggak sederhana hanya membuat seperti itu. Stimulus-stimulus untuk menanggulangi terdampaknya UMKM itu pasti butuh 4 hal menurut saya. Ya. Pertama butuh duit gitu, dan itu ratusan triliun dibutuhkan. Dan itu negara yang bisa menyediakan itu. Gitu. Terus kemudian setelah ada duitnya, data orang yang mau menerima ini datanya harus ada gitu. Dan kemudian itu urusan data ini nggak sederhana gitu. Maka kemudian kalau ditanya IPB sebenarnya bisa kontribusi di situ. Nanti kalau ada diskusi lagi kita bisa ngomong itu. Datanya ada, kemudian kan butuh sistem penyaluran yang kredibel dan reliable. Gitu. Dan kemudian itu saja belum cukup karena masyarakat kita kan macam-macam, nggak semuanya bisa komunikasi lewat sosmed.
maka mesti ada komunikator juga yang mengkomunikasikan itu. Jadi dari 4 faktor yang saya identifikasi tadi itu, duitnya disediakan oleh negara, maka 3 faktor itu yang disediakan oleh BRI. Apa? Data yang ada di BRI tentunya, dan kemudian sistem yang reliable dan kredibel, dan kemudian komunikasi, karena kita punya orang 130.000 orang pegawai BRI, petugas BRI itu bisa kita sebar kemana-mana, menjadi komunikator yang efektif untuk ini. Saya kira itu, TIS sementara ini. Baik, terima kasih Mas Narso, bukan main. Saya juga berpikir pasti akan banyak sekali PR-nya Mas Narso nih. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan ya Mas. Amin, amin. Oke, baik, saya beranjak